ada ke acara malang ini. Mengenal Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi di Tatar Pasundan, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskala Wastu Kancana, kakeknya. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun memopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Arti nama Siliwangi adalah berasal dari kata Sili dan Wawangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Raja Ibumi Nusantara II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai Sili yang telah hilang. Masa muda dan silsilah waktu mudanya Sri Baduga atau Prabu Jayadewata terkenal sebagai pengembara ksatria pemberani dan tangkas. Istri pertamanya, Nyi Ambetkasi putri pamannya, Ki Gedeng Sindangkasi putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Kerajaan Surantaka, ibu kotanya Desa Kedaton sekarang di Kecamatan Kapetakan Cirebon. Penguasa di Pelabuhan Muara Jati Cirebon berbatasan langsung dengan Kerajaan Singapura. Saat wafat digantikan menantunya, Prabu Jayadewata. Dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya, Prabu Maharaja Linggabuana, yang gugur di Bubat yang digelari Prabu Wangi. Bahkan satu-satunya saat menyamar dengan nama kekeumbingan Raja Sunu yang pernah mengalahkan Ratu Kerajaan Japura Prabu Amuk Marugul putra Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana waktu bersaing memperebutkan Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa, Giri Dewata atau Ki Gedeng Jumajan Jati, penguasa Kerajaan Singapura putra Ki Gedeng Kasmaya, penguasa Cirebon Girang putra Prabu Bunisora, adik Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam, dari Kerajaan Singapura berbatasan dengan Kerajaan Surantaka. Dari pernikahannya dengan Permaisuri Subang Larang melahirkan Raden Walangsungsang atau Cakrabuana, Nyimas Rara Santang dan Raden Kian Santang. Kemudian Nyimas Pakungwati putri Pangeran Walangsungsang menikah dengan Sunan Gunung Jati putra Nyimas Rara Santang. Pangeran Walangsungsang sebagai Sultan Cirebon pertama dan Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon kedua dalam Kesultanan Cirebon sejak tahun 1430 Hem. Setelah terbuka jati diri sang Prabu Jayadewata masih kerabat, lalu diantarkannya menemui ayah Prabu Amuk Marugul, yaitu Prabu Susuk Tunggal kakak lain ibu Prabu Dewa Niskala ayahnya Prabu Jayadewata, di Kerajaan Sunda Bogor sekarang dan dijodohkan dengan Nyai Kentring Manik Mayang Sunda putri Prabu Susuk Tunggal, yang nanti melahirkan Prabu Sanghyang Surawisesa kelak jadi pengganti Sri Baduga Maharaja di Pakuan Pajajaran dan Sang Surasowan jadi adipati di pesisir Banten atau Banten Girang. Sang Surasowan berputra Adipati Arya Surajaya dan putri Nyai Kawung Anten. Nyi Kawung Anten kelak menikah dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan melahirkan Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten tahun 1552 M. Prabu Siliwangi juga menikahi Ratu istri Raja Mantri putri Prabu Gajah Agung putra Prabu Tajimalela atau Prabu Agung Resi Cakrabuana putra Prabu Aji Putih atas perintah Prabu Suryadewata putra untuk mendirikan Kerajaan Sumedang Larang tahun 900 M. Nama kerajaannya berubah-ubah, Kerajaan Tembong Agung saat Prabu Aji Putih, zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam. Prabu Tajimalela pernah berkata insun medal insun madangan. Artinya aku dilahirkan, aku menerangi. Sumedang dan larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya.
Ratu Pucuk Umun Sumedang keturunan Prabu Gajah Agung menikah dengan Pangeran Kusumah-Dinata atau Pangeran Santri putra Pangeran Pamelekaran atau Pangeran Muhammad, sahabat Sunan Gunung Jati. Ibu Pangeran Santri Ratu Matasari, Nyimas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Dari pernikahan itu lahir Prabu Gesan Ulun yang memerintah Sumedang Larang, tahun 1578 sampai tahun 1610, yang bersamaan dengan berakhirnya Pakuan Pajajaran tahun 1579 menerima mahkota emas milik Raja Pakuan Pajajaran yang bernama Binokasi, mahkota Binokasi, dari Senapati Pajajaran sebagai tanda bahwa Kerajaan Sumedang Larang penerusa Kerajaan Pajajaran. Demikian profil dan sejarah singkat mengenai Prabu Siliwangi. Semoga bermanfaat sebagai pelajaran sejarah untuk generasi penerus dalam mengenal sejarah kerajaan di bumi Nusantara khususnya Kerajaan Pajajaran. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share. Wassalam.